Tiba tengah malam, hujan telah mereda. Kelvin menggeliat bangun. Kepalanya yang bersandar pada sisi ranjang terasa kebas dan pegal. Ia toleh gadis dalam dekapannya, masih tidur. Kelvin merubah posisi lalu menggotong Liora dan membaringkan gadis itu di ranjang. Tak ada penolakan, apalagi ocehan. Kelvin benarkan posisi tidur Liora sekiranya membuat gadis itu nyaman. Dia tarik selimut dan menyelimuti tubuh gadis tersebut. Sejenak dia pandang kembali lelapnya gadis itu, menghela nafas sejenak sebelum akhirnya beranjak. Namun pandangan Kelvin terhenti pada sebuah buku yang dibiarkan terbuka di atas meja rias Liora. Dia hampiri dengan langkah pelannya. Sebelah alisnya mengernyit, mendapati coretan tak layak seperti bukan sekretaris saja. Hanya coretan tidak penting. Kelvin kembali meletakkan buku itu di tempat semula, lalu beranjak keluar. Tak lupa dia tutup kembali pintu kamar Liora. Esoknya pukul 8.45 di kantor. Liora memandangi ruangan Kelvin tanpa sadar. Bayangan kejadian tadi malam saat dia memeluk Kelvin kini terasa jelas, dan ternyata rasanya memalukan. Sedari tadi bahkan Liora tidak berani memandang Kelvin, dan mereka pun hanya saling diam dalam perjalanan ke kantor. Apa yang gue lakuin tadi malam, Liora bodoh, keluhnya sembari memukul-mukul kepalanya ke meja. Tiffany dan Azura saling berpandangan, lalu mengangkat bahunya. Liora terlihat aneh sedari tadi pagi. Vino, pria itu tidak ketinggalan mengamati ekspresi Liora. Ada yang janggal. Bagaimana aku harus bersikap saat ke ruangannya nanti? Eish, kenapa memalukan sekali? Tutuknya lagi. Rah, Pak Kelvin minta dibelikan somai sama kamu, ujar Vino. Liora sontak mendongak. Gue? Tujuannya pada diri sendiri. Vino mengangguk. Lah, dia kira gue office girl apa? Nyebelin banget sih, gerutunya seraya beranjak. Aku temenin. Liora hanya tersenyum. Mereka melangkah dalam diam. Tentu saja karena Liora masih kepikiran tadi malam. Siomay Mang Udin terletak di seberang kantor. Mau tidak mau mereka harus menyeberang dulu. Mang, somai ya? Berapa, Neng? Tanya Mang Udin. Tangannya cekatan melayani pembeli yang lain. Berapa, Vin? Vino mengedikkan bahu. Lah, gue beliin berapa dong? Ya udah deh, Mang. Gue beli 100.000 ya. Dikasih ke mangkok alias baskom. 100.000, Neng? Vino shock. Banyak amat. Liora mengangguk santai. Iya berapa? Gue kan gak tahu, ujarnya santai. Vino hanya pasrah. Sembari menunggu pesanannya jadi, Liora duduk di kursi, memandangi gedung tinggi yang menjulang di seberang sana, yaitu Giordano Group. Entah bagaimana dulu ceritanya sampai dia bisa bekerja di sini. Kriteria pekerjanya sangatlah ketat. Bahkan dia dulu mati-matian belajar, menonton video, riset sana-sini demi bekerja di sini. Jurusannya tuh keuangan, tapi ujung-ujungnya malah jadi sekretaris. Ini, Neng. Mang Udin menyerahkan sebaskom ukuran besar penuh berisi somai. Melihatnya saja sudah kenyang duluan. Aku aja. Vino menyerahkan uang 50-an. Mereka pun kembali ke kantor. Maaf. Liora mengalihkan pandangan. Lagi. Vino pasti membahas itu lagi. Udahlah, Vin. Aku bener-bener nyesel, Ra. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Padahal aku tahu itu bukan salahmu. Liora tersenyum tipis. Udahlah, kenapa harus dibahas lagi? Gue juga gak ada dendam sama lo. Lagian kan itu masa lalu. Gak harus dibahas lagi kan? Apa kamu sudah ada yang lain? Tak mungkin kan dirinya mengatakan kalau dia akan menikah dengan Kelvin. Lagi pula pernikahan mereka hanyalah pura-pura. Liora tersenyum tipis. Kayaknya gue ada urusan bentar, Devin. Gue minta tolong kasih ini ke Agung ya. Bilangin juga, ntar gue yang antar kok. Vino melongo, memandangi mangkok siomay di tangannya.
Setelah menyerahkan semangkok siomay, Liora berlari kembali ke arah supermarket. Dia pura-pura saja. Dia hanya malas mendengar beribu alasan dari Vino. Pulanglah duluan, aku hari ini lembur. Kelvin mengamati berkas dengan serius. Tak sedikit pun dia melirik siomay pesanan Liora. Aku temani. Gak usah, pulang aja jagain Nata. Tapi kan ada mamamu. Kelvin mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, membuat Liora mengkeret. Iya, aku pulang duluan deh. Kelvin menarik nafas. Bisa-bisanya gadis itu menolak perintahnya dan malah mengandalkan mamanya. Dia kira mamanya tuh babysitter. Terus aku pulangnya nanti naik apa? Terserah. Menyebalkan. Liora bahkan belum tahu adakah rute bis ke arah rumah Kelvin, dan pria itu dengan mudahnya menyuruh dirinya pulang sendiri. Meminta bantuan Tiffany atau Vino sama aja bunuh diri. Baiklah, saya permisi. Liora menutup pelan pintu ruangan Kelvin, namun belum sempurna terdengar teriakan Kelvin yang mungkin syok melihat banyaknya siomay yang dibeli Liora. Liora! Lam. Dia langsung berbalik ke mejanya dengan wajah tanpa dosa, duduk santai di kursi kebanggaannya. Karyawan yang berada di ruangan yang sama dengan Liora hanya mendongak penasaran. Hanya Vino yang tahu kenapa Kelvin murka. Setelah rutinitas hari ini yang melelahkan, akhirnya tiba jam pulang. Para karyawan bersiap-siap memberesi barang-barangnya masing-masing. Tak terkecuali Liora. Dia telah selesai dengan urusannya. Sudut matanya sempat melihat ke ruangan Kelvin. Bahkan sedari tadi pria itu tidak keluar dari ruangannya. Apa mungkin ada pekerjaan yang mendesak yang membuatnya harus lembur? Ataukah perusahaan sedang berada di tingkat ketidakstabilan? Entahlah, dia hanya karyawan. Liora melangkah keluar dengan pikiran yang berkecamuk. Tiba di pinggir jalan, Liora hanya diam terpaku. Dia belum bisa memutuskan harus naik apa untuk pulang. Kalaupun taksi, dia juga tidak paham dengan alamat rumah Kelvin. Dia menimang-nimang ponselnya antara menghubungi Kelvin atau nekat pulang. Tin, suara klakson mengagetkannya. Belum pulang, Ra. Belum, Vin. Vino menghentikan motor besarnya di samping Liora, ikut mengawasi jalanan yang ramai karena jam pulang kerja. Lo nggak pulang? Tanya Liora karena melihat Vino tak kunjung pergi. Pemuda itu menggeleng. Memastikan kamu dapat taksi dulu, baru aku pulang. Keras kepala. Liora menggelengkan kepalanya. Pulang aja, rumahmu jauh kan, daripada kemalaman nanti di jalannya. Tenang aja, pasti ada taksi kok. Ternyata Liora masih ingat alamat rumahnya. Vino tersenyum simpul. Aku cowok, Ra, pulang malam bukan masalah. Terserahlah. Liora kembali mengawasi kendaraan yang lewat. Malas sebenarnya. Dia sendirian aja masih bingung untuk menentukan pulang atau tidaknya. Ini anak malah nungguin dirinya. Bikin tambah pusing aja. Apa aku antar? Tawar Vino. Nggak usah. Gue bisa pulang sendiri kok. Tolaknya buru-buru. Bisa berabe kalau Vino tahu dirinya saat ini tinggal di rumah Kelvin. Kenapa? Daripada kamu yang kemalaman kan? Gak usah Vin, gue bisa sendiri kok. Ayolah, taksi cepet dateng. Liora, aku gak mau kejadian dulu terulang. Itu taksinya datang Vin. Akhirnya dia menarik nafas lega. Vino terlihat kecewa, tapi dia masih mengulum senyum terpaksa. Syukurlah kalau begitu. Gue duluan ya, lo cepet pulang juga. Kasian ditungguin nyak babe lo. Vino mengangguk. Liora menyetop taksi tersebut dan masuk ke dalam. Taksi melaju pelan. Vino memandanginya dengan hela nafas tak ikhlas. Padahal ini kesempatannya untuk kembali dekat dengan Liora. Akhirnya dia menstarter motor kembali dan melajukan untuk pulang. Pak, putar balik ya. Loh, kenapa Neng? Ada ketinggalan? Bukan. Iya. Pokoknya putar balik dulu deh, Pak.
Meski heran, akhirnya sang sopir menurut. Taksi kembali melaju menuju ke perusahaan. Dalam tengah perjalanan, Liora tiba-tiba ragu. Dia saja tak tahu alamat, bagaimana bisa sampai rumah. Daripada nyasar, lebih baik nungguin Kelvin aja, lebih aman. Taksi berhenti di depan perusahaan. "Makasih, Pak." Liora menyerahkan uang dan berlari. "Lah, Neng, mau ditungguin lagi nggak?" "Gak usah, Pak, pulang aja," balasnya dengan teriakan pula juga. Supir taksi menggaruk kepalanya. Dia bingung. "Aneh-aneh aja," gumamnya. Liora menghempaskan punggungnya di kursi kebanggaan, melihat ruangan Kelvin yang masih menyala. Dia tersenyum kecil. Bodo amat jika Kelvin menatapnya heran. Yang penting pulang dengan selamat. Dia memainkan ponselnya sebagai penghilang boring. Ruang atas memang sepi. Tadi hanya ada beberapa gelintir orang yang masih ada di kantor, termasuk di dalamnya keamanan dan kebersihan. Jam berputar sesuai dengan malam yang makin menggelap, sepi, hening. Ia lirik ruangan Kelvin sekali lagi. Masih belum ada tanda-tanda pria itu akan keluar. Liora meringis. Perutnya udah demo sedari tadi. Dia hanya bisa mengelus-ngelus perut ratanya. "Sabar, sebentar lagi kita pulang," hiburnya. Namun yang ditunggu tidak juga keluar. Lama-lama pantatnya terasa kebas. Liora menggeliat pelan, meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Bosannya, keluhnya lagi. Matanya mulai menyipit, ngantuk menyerang. Ia lirik jam di ponselnya pukul 21.30 malam. Cukup lama ternyata. Ingin rasanya beranjak sebentar mencari makan, tapi takut tiba-tiba Liora pulang tanpa ia ketahui. "Loh, belum pulang, Mbak?" sapa Agung, office boy kece yang umurnya 2 tahun di bawah Liora. Liora tersenyum tipis. "Nunggu Pak Prestir." Iya. Katanya tadi mau ada diskusi sebentar, hehehe. Tapi belum keluar kan Pak Kelvinnya? Tanyanya dengan sangsi. Jangan-jangan nungguin lama, tapi Kelvinnya tidak di dalam. Mungkin pergi saat dia pulang tadi. "Masih di dalam kok, Mbak. Apa perlu saya buatkan teh atau mie instan?" Tawaran yang menarik, tapi takutnya nanti belum sampai dia makan, Kelvin sudah keluar. Bimbang juga dilema ketidakpastian itu. Nggak usah deh, Gung." Agung mengangguk. "Ya udah kalau begitu." Agung melanjutkan menyapunya. Bahkan hingga setengah jam Agung pergi, Kelvin belum juga keluar. Liora mulai was-was. Jangan-jangan Kelvin tidak pulang lagi, atau malah pria itu sedang berhibernasi. Entahlah, dia tidak tahu. Setahunya sekarang dirinya sangatlah lapar dan mengantuk. Akhirnya ia hanya bisa menyandarkan kepalanya di meja dan tertidur. Di dalam ruangannya, Kelvin menumpuk berkas terakhir. Melelahkan. Ia harus mengerjakan setidaknya untuk mengurangi menumpuknya pekerjaan karena ditinggal acara pernikahan nanti. Ia menyesap americano yang tinggal separuh, menatap siomay yang dibelikan Liora tadi. Bibirnya mengulas senyum tipis. Ada-ada aja memang TK gadis itu. Bagaimana bisa membelikan dirinya siomay dengan porsi super ekstra penuh? Ia ambil jasnya dan mencatolkan di pundaknya, mematikan AC lalu beranjak membuka pintu. Wajahnya berubah kaget mendapati sosok yang tertidur di meja kerjanya. Kelvin berdecak pelan, lalu mendekati gadis tersebut, menyingkap rambut yang menutupi wajah gadis itu. Gurat lelah terlihat di wajah lelap Liora. Kelvin tersenyum tipis. Dasar keras kepala, gelengnya. Letak, au. Liora sontak terbangun, memegangi dahinya yang menjadi korban kekerasan jemari seseorang. Ia mendongak dengan wajah marah. Tapi demi dilihatnya, siapa yang berdiri di hadapannya, marahnya luntur berganti lega. "Kenapa masih di sini?" tanya Kelvin dengan datar. Liora meringis. "Aku tidak tahu jalan pulang."
Kelvin mendecak. Kan bisa minta maps-nya. Dasar kau ini. Ya, masa gue ngecat lo duluan? Enggak banget. Batin Leora. Tanpa dia sadari, Kelvin berlalu dari hadapannya. Sadar gadis itu masih terpaku di tempatnya, Kelvin menoleh. Malah bengong, mau pulang nggak? Leora buru-buru mengajar Kelvin yang melangkah lebih dulu dengan kaki lebarnya. Lain kali jangan nungguin aku buat lembur, ujar Kelvin dalam perjalanan pulang mereka. Ya maaf, aku hanya takut nyasar. Kelvin menghela nafas, minta dijemput Pak Ujang. Pak Ujang adalah sopir keluarga Kelvin, lebih tepatnya sopir umum, bisa mengantar siapapun di rumah keluarga tersebut, bahkan sekalipun itu pembantu. Aku kan gak ada nomornya, minta gak susah kan? Leora menggaruk kepalanya. Benar juga sih, kenapa dia jadi selola ini? Sampai juga di gerbang rumah Kelvin. Dengan sigap penjaga membukakan gerbang pintu itu. Mobil Kelvin kembali melaju menuju ke parkiran. Karena hari ini lembur, jika ditanya mama bilang aja kita udah fitting baju. Leora manggut-manggut. Benar aja. Bukankah rencananya mereka hari ini fitting baju pengantin? Besok kau sendiri ya yang kesana. Nanti aku suruh Nova yang nganterin kamu. Belum sempat dia bertanya si Nova itu siapa, Kelvin lebih dulu mematikan mesin mobil dan keluar meninggalkan dirinya. Ish, selalu saja begitu, gerutunya. Bersambung.